Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan pergerakan perkembangan cryptocurrency Binetwork pada hari ini. Dan di sini admin akan kembali menginformasikan ya, salah satunya dari kalangan komunitas dari negara Vietnam melalui Crypto Like Fund. Di sini Crypto Like Fund juga aktif sekali memberitakan semacam perkembangan Binetwork dan juga project cryptocurrency yang lainnya yang memiliki potensi cukup bagus ya. Di antaranya itu juga ada Sidra Bank, Asian Network, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian di sini untuk daripada Crypto Like Fund juga sangat berharap sekali ya, karena mungkin rekan-rekan juga sudah paham tentang daripada roadmap yang terbaru tentang versi 1 dan juga versi 2 ya. Nah, di sini kami berharap pada pembaruan roadmap bulan Desember mendatang, core team akan ada pembaruan mengenai masalah pioner yang dapat membeli dan juga bisa menjual koin Pi secara langsung di dalam aplikasi Binetwork, sehingga memungkinkan pioner untuk bebas menggunakan koin Pi mereka. Jadi di sini intinya kalau kita lihat dan kita amati ya, melalui daripada Crypto Like Fund, salah satu komunitas besar di negara Vietnam, memang sangat menantikan agar Binetwork itu segera listing, segera open mainnet, dan agar koin yang kita tambang itu segera memiliki harga dan bisa diperjualbelikan secara nyata ya, secara global dengan harga yang sama. Jadi di sini mungkin sangat dinantikan sekali, karena di sini penambangannya cukup lumayan lama ya, yaitu kurang lebih ya sekitar 5 tahun, dan ini umurnya juga hampir sama dengan Nagaya. Nagaya juga cryptocurrency project tapi ICO ya, selama 5 tahun. Yang paling lama yaitu Nagaya untuk crypto yang ICO. Kemudian Binetwork di sini gratis tanpa modal. Nah, kemungkinan besar di sini memang desakan demi desakan dari komunitas ya, terutama dari berbagai mancanegara itu agar segera core team merilis untuk open mainnet ya, dan untuk masalah harga sendiri ya, agar terlihat harganya itu berapa secara global, secara nyata ya, yang bisa kita lihat atau kita bisa nikmati. Nah, di sini you will soon be able to sell your Bitcoin for money. Jadi di sini adalah semacam informasi desakan kepada core team yang disampaikan oleh Crypto Like Fund ya. Kemudian di sini kalau kita lihat, Crypto Like Fund juga sering sekali memberitakan seputar Binetwork. Antara 2019 sampai 2003, Binetwork berkembang dari proyek baru yang menjanjikan menjadi jaringan pengguna yang beragam dengan komunitas yang berkembang. Aplikasi memang semakin canggih, perbedaannya menjadi jelas dengan Pi secara bertahap mendapatkan perhatian besar di dunia cryptocurrency. Intinya di sini perkembangan Binetwork memang sangat masif sekali dan komunitasnya itu tersebar di seluruh dunia. Bahkan tidak mungkin dan rekan-rekan tidak heran ya, banyak sekali informasi yang beredar di luaran sana, terutama dari negara Cina, Vietnam, India, Indonesia, dan lain sebagainya, karena memang untuk proyeknya itu komunitasnya sangat besar sekali. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini admin membuka Twitter Pi Exchange yang juga banyak sekali informasi demi informasi yang ada. Terutama di sini 20 jam yang lalu Pi Exchange juga menyematkan semacam berita ya. Nah, di sini Pi dan barter sedang terjadi dan hanya akan semakin kuat. Jadi memang kita harus percaya terhadap project Binetwork, dan Binetwork merupakan tren era baru. Ini juga bisa dikatakan karena banyak sekali ya transaksi-transaksi barter akhir-akhir ini. Bahkan di Cina juga sangat support sekali untuk harga GCV. Ini 3 jam yang lalu juga ada informasi tentang sistem pembayaran. Ini informasi resminya, ISO 222 yang terinstal akan diaktifkan pada 19 November 2023. Jadi di sini memberitakan informasi yang cukup mantap sekali ya, payment system. Dan dikabarkan di sini juga ada informasi resmi ya, dokumennya ini akan aktif 19 November 2023. Juga disebutkan di sini Binetwork meet ISO standard for electronic payment ya, pembayaran sistem elektronik. Kita juga bisa melihat di dalam saluran screenshotnya seperti berikut ini ya. Nah, ini ada dokas support surecom.com. Nanti rekan-rekan juga bisa dikunjungi untuk website ini ya. Nah, tampilannya seperti berikut ini kalau kita lihat. Jadi di sini ada semacam dokumen dari rekan-rekan tentang isu. Kemudian juga disebutkan di sini akan aktif tanggal 19 ya, bulan 11 2023. Nah, ini juga banyak sekali yang berkomentar terhadap informasi yang satu ini ya. Kita tinggal menantikan saja untuk realnya. Semoga saja di sini benar ya, dan kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan koin Pi secara lebih resmi dan juga legal. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu.
Kemudian di sini juga banyak sekali informasi demi informasi ya. Nah, kita coba cek and recheck lagi. Nah, di sini juga ada pengoperasian membutuhkan jaringan Pi. Gesara Nesara adalah transfer kekayaan terbesar yang pernah ada. Kami tidak akan pernah kembali ke sistem lama di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan pergolakan ekonomi. Tampak secerca harapan janji akan masa depan yang lebih baik. Ini disebut dengan Gesara Undang-Undang Reformasi dan juga Keamanan Ekonomi Global. Dan Nesara adalah Undang-Undang Reformasi dan juga Keamanan Ekonomi Global. Inisiatif ini merupakan sebuah revolusi, sebuah perubahan besar dalam landscape keuangan global. Bersiaplah untuk memulai perjalanan Anda melalui transformasi luar biasa, di mana di sini mungkin akan ada semacam era baru untuk menantikan ekonomi secara global ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada Gesara Nesara tentang daripada undang-undang reformasi untuk keamanan ekonomi secara global di tengah ketidakpastian seperti keamanan internasional, kemudian juga pergolakan ekonomi, politik dan lain sebagainya ya. Kemudian mengapa protokol 20 penting? Nah, di sini kita juga bisa melihat hal ini karena lapisan tata kelola dan konektivitas ke komputasi kuantum. Setelah IFS diaktifkan, kita dapat berharap semua rantai akan digabungkan dengan stelar, memindahkan likuiditas seluruh dunia ke stelar melalui otomatisasi smart contract. Kemudian protokol 20 berjalan tidak dapat dimatikan. Di sini juga disebutkan stellar.org ya. Nah, network status live. Ini versi 19, kemudian kita juga bisa melihat testnet core validation protokol upgrade versi ke-20 ya, kurang lebih sebulan lagi. Dan kalau admin lihat di sini ya, ini cukup mantap sekali. Nah, ini juga ada Gesara Nesara ya, tentang daripada undang-undang untuk keamanan ekonomi secara global. Semoga saja di tengah carut marut ekonomi yang tidak jelas, nah ini juga bisa memberikan solusi agar ekonomi itu bisa stabil untuk market ya, kurang lebih ya seperti itu. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan ya, nanti bisa tulis saja dalam kolom komentar, atau rekan-rekan ingin menyanggah dan ingin membenarkan tentang informasi yang sedang terjadi ya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Intinya di sini Pi Network diberitakan terus-menerus dan perkembangannya sangat masif sekali ya, dan ini menuju ke dalam sistem legalisasi atau legal, karena di sini juga ada semacam electronic payment atau pembayaran secara elektronik ya, sistem pembayaran. Nah, di sini Pi Exchange juga banyak sekali memberitakan informasi terutama dari negara Cina tentang barter-barter yang ada di sana. Ini juga pernah admin bahas ya beberapa waktu yang lalu, cukup sering sekali. Kemudian saya akan mencoba melanjutkan ke sedikit informasi ya. Di sini pionir di Korea telah menjual cumi bakar mentega sejak tahun lalu dengan menukar koin Pi. Hal ini merupakan hal yang normal ketika Korti memerlukan dorongan untuk menukarkan Pi dengan barang. Namun di Enclosed Mainnet ini menjadi istimewa, dan ini juga mengutip postingan daripada Dawot, salah satu pionir dari Korea Selatan yang memang aktif dan rajin memberitakan perkembangan Pi Network di negara Korea Selatan ya. Jadi di sini untuk daripada Dawot memperkenalkan pionir teladan yang telah menjual produk selama lebih dari setahun kepada banyak orang tanpa menerima uang tunai, hanya dengan menggunakan koin Pi secara eksklusif. Di Korea Selatan, jajanan kaki lima, cumi bakar, mentega dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bioskop pertandingan baseball. Nah, di sini cukup mantap ya. Artinya di sini dengan koin Pi kita bisa menikmati hal tersebut. Namun demikian, meskipun permintaan terhadap produk ini tinggi, salah satu pionir di kota Gwangju, Korea Selatan telah menjual makanan ke banyak orang selama lebih dari setahun, dan di sini eksklusif dengan menggunakan koin Pi ya untuk pembayarannya. Semuanya dalam Pi, 1 Pi 1 paket, kemudian 2 Pi untuk 3 paket ya. Jadi untuk harganya itu bisa dikatakan cukup mahal ya rekan-rekan. Atau bisa dikatakan untuk Korea Selatan masih belum support GCV, jadi ya bisa dikatakan harganya itu adalah harga di dalam CMC ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di situs Pi Papa banyak ulasan postingan tentang daripada cumi bakar mentega dan lain sebagainya yang bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada saluran YouTube yang menyebutkan informasi di sini ya melalui daripada Dawot. Nah, ini cukup lumayan mantap sekali. Intinya di sini untuk transaksi selama Enclosed Mainnet masih belum jelas, belum pasti untuk masalah harga ya.
rekan-rekan bisa menggunakan harga GCV atau bisa menggunakan harga di luar GCV sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan itu tidak terjadi atau tidak ada paksaan sama sekali, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif. Dan jangan lupa bekerja, jangan lupa karena project yang lainnya, jangan hanya fokus untuk satu project saja. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian, terima kasih.